Shalom sahabat Yud Kinanti, selamat bertemu kembali Kinanti kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kita bahas satu konten. Bagaimana kamu bisa berbisnis sekalipun masih pelajar atau mahasiswa? Ini 9 hal yang perlu diketahui. Ini sebuah tulisan, saya ingat sewaktu masih duduk di bangku kuliah beberapa tahun yang lalu, sekitar 10 atau lebih dari teman seangkatan saya sudah punya bisnis sendiri, apa yang di bidang kuliner, travel, fashion, fotografi, pendidikan, dan lainnya. Ketika saya tanya, kenapa masih kuliah sudah berbisnis? Jawabannya berbeda-beda. Ada yang karena sekedar ingin menambah uang saku, ada yang karena ingin belajar, ada juga yang memulai bisnis karena mereka butuh biaya hidup. Jadi keren ya, wow. Apapun alasannya memiliki bisnis sungguhan ketika masih duduk di bangku pendidikan, itu keren. Di usia yang relatif masih muda, mereka bisa membiayai hidupnya sendiri tanpa bergantung dari orang tua. Tapi sayangnya tidak semuanya berhasil mempertahankan bisnis mereka masing-masing sampai saat ini. Beberapa dari mereka memilih beralih menjadi pegawai kantoran ketika lulus kuliah. Penyebabnya biasanya karena bisnisnya tidak mampu berkembang, padahal kebutuhan hidup semakin tinggi. Untuk kamu yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, kuliah, dan ingin memulai bisnis, maka ada 10 tips berbisnis. Yang pertama, kalian punya banyak waktu, sangat banyak. Sibuk bukan alasan. Pelajar termasuk saya juga selalu merasa dirinya sibuk karena ada banyak PR dan semua guru di masing-masing mata pelajaran. Oleh karena sebentar lagi mau ujian. Ditambah lagi karena jam masuk sangat pagi. Ketika selesai pun kegiatan non-akademik menunggu. Tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka yang sudah lulus sekolah dan kuliah, sama sekali tidak ada apa-apanya. Mereka yang sudah bekerja, terutama pekerja kantoran, hari-harinya penuh dengan pekerjaan, bangun jam 7 sampai jam 8, bersiap-siap berangkat ke kantor, kemudian baru pulang jam 5 sore. Lebih, selain itu mereka juga harus mengurusi keluarganya. Waduh ya, jadi bagaimana? Yang kedua, meskipun mungkin kalian rasa tidak penting, jangan abaikan pelajaran di kelas ya. Jadi coba-coba saja diatur sedemikian rupa. Ini gara-gara mendengarkan kisah dari seorang sukses seperti Mark Zuckerberg dan Bill Gates yang drop out saat masih kuliah, kemudian mereka justru jadi sukses. Padahal mereka sukses bukan karena drop out, justru sebaliknya. Karena mereka sudah punya bisnis yang berpotensi besar saat mereka masih kuliah dan mereka ingin mengembangkan bisnis tersebut sehingga tidak sempat lagi mengikuti kelas. Kamu mungkin berpikir bahwa pelajaran seperti matematika atau kalkulus itu tidak berguna di kehidupan nyata kalau ingin menjadi pengusaha. Memang ilmunya tidak semuanya akan terpakai, tetapi pelajaran-pelajaran tersebut akan melatih otak kamu untuk berpikir cerdas dalam menyelesaikan masalah. Itulah 2 skill yang sangat berguna nantinya. Kedua, secara tidak langsung didapatkan di bangku sekolah dan kuliah. 3, bisnis dan kerja sampingan itu beda loh. Ini bedanya. Bisnis bagi anak sekolahan dan kuliahan masih sering disamakan dengan kerja sampingan. Artinya, mereka yang kerja sampingan menganggap dirinya sedang berbisnis. Padahal, misalnya, orang yang berjualan pulsa tapi tidak melakukan apapun selain berjualan pulsa, atau yang menjual tiket pesawat tapi tidak melakukan apapun selain berjualan tiket pesawat, bisnis ini berkembang semakin lama semakin besar. Kalau yang kamu lakukan tiap hari hanya menunggu teman-temanmu sendiri membeli pulsa, maka itu bukan bisnis. Ini hanya kerja sampingan untuk mendapatkan uang saku tambahan. Tidak ada perkembangan yang terjadi di dalamnya. Maka kalau kamu berjualan pulsa, kamu harus berupaya untuk mengembangkan usaha tersebut. Misalnya dengan menyisihkan pendapatan untuk membuka kios, merekrut penjual baru, dan menjual sesuatu yang baru. Dengan begitu bisnismu bakal berkembang. 4. Pelajari ilmu bisnis dan pemasaran sungguhan, bukan cuma motivasi. Saya ingat waktu zaman kuliah dulu sering ikut seminar dan workshop wirausaha dari para motivator dan pembicara ternama di Indonesia. Katanya dengan ikut seminar seperti ini, kita bisa sukses berbisnis. Seminarnya bagus, memang isinya mencerahkan dan motivasi. Biasanya hal-hal yang dibahas di seminar dan workshop tersebut sepertinya jangan kerja keras, harus kerja cerdas. Harus berani ambil risiko, jangan takut gagal, kejar passion Anda. Kalau untuk motivasi itu mungkin bagus, tapi masalahnya ketika kamu benar-benar mulai berbisnis, motivasi kosong seperti itu tidak berguna karena tidak bisa dipraktekkan. Karena itu, kalau kamu ingin mulai dan sudah mulai berbisnis, pilihlah ilmu-ilmu sungguhan.
Meskipun seminar, workshop, atau buku tersebut diisi oleh orang-orang terkenal, pastikan topiknya benar-benar yang kamu butuhkan. 5. Manfaatkan sekolah kampusmu sendiri sebagai target pasar, potensinya luar biasa. Ini salah satu keunggulan memulai bisnis sejak masih sekolah atau kuliah. Coba dipikirkan, di setiap kali ada sesuatu yang populer baik di skala kecil maupun skala nasional, pasti trennya dimulai dari mereka-mereka yang berusia muda, atau kata lain para pelajar dan mahasiswa. Artinya, kalau bisnismu menargetkan para pelajar, maka semakin besar kemungkinannya untuk menjadi populer. Nah, kalau kamu berada di kalangan tersebut, maka kamu pasti tahu apa yang kemungkinan besar bisa menarik perhatian mereka. Selain itu, melakukan penjualan di kalangan sendiri juga lebih mudah. Salah satu seorang tersukses yang memanfaatkan cara ini adalah Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Pada awalnya, Mark membangun Facebook berdasarkan ketertarikan pada mahasiswa Harvard, sehingga Facebook dengan cepat mendapatkan banyak anggota. Facebook juga saat ini hanya dibuka secara eksklusif bagi mereka yang punya email Harvard. 6. Jangan hanya mengejar uang, kejarlah ilmu dan pengalaman. 2 hal yang terpenting, ada bisnis atau pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, tapi pemiliknya tidak bisa mempelajari apapun. Ada juga yang dari awalnya tidak bisa menghasilkan banyak uang, tapi pemiliknya bisa mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman. Pelajar dan mahasiswa yang memulai bisnis sejak dini, kemungkinan besar di masa depan nanti bisnisnya tidak akan sama lagi. Sebagian besar dari kalian juga akan memulai usaha baru dalam bidang yang sama maupun berbeda. Maka dari itu, kalau kamu memilih pekerjaan yang harus memberikan uang tanpa pelajaran dan pengalaman, artinya nanti kamu akan memulai dari nol lagi tanpa ilmu dan pengalaman. Yang berarti, contoh pekerjaan yang menghasilkan uang tanpa ilmu, misalnya menjadi asisten dosen, jadi penulis skripsi, surveyor, dan lainnya. Ketiga, contoh pekerjaan itu tidak banyak berhubungan dengan orang lain dan tidak bisa dikembangkan seperti layaknya sebuah bisnis. 7. Gagallah sebanyak-banyaknya. Semakin banyak gagal, semakin baik. Kalian mungkin sering mendengar ungkapan ini sebelumnya. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Ungkapan tersebut sangat benar. Semua orang yang pernah mencoba sampai berhasil pasti akan gagal. Satu-satunya cara supaya tidak pernah gagal adalah dengan tidak mulai sama sekali. Berarti tidak ada perkembangan apa-apa. Tapi kita takut gagal, wajar. Apalagi kalau sudah berkeluarga, ya. Bayangkan tiba-tiba pendapatan yang tadi sudah mencukupi kemudian hilang. Kurang lebih seperti itu. Ada yang ke-8, sama teman lebih asik. Pertimbangkan untuk mengajak teman menjadi partner. Itu yang ke-9. Yang ke-8, 9. Nggak ada modal untuk mulai, jangan khawatir, banyak solusinya. Caranya bagaimana? Ya, pelajar bisa mendapatkan pinjaman dari bank, mendapatkan investor, atau sulit biasanya mereka cenderung untuk tidak percaya dengan pelajar. Kecuali kamu punya ide yang luar biasa, ya. Coba diskusikan dengan orang tua, orang dewasa yang punya pemahaman dan tahu bagaimana supaya ada yang bisa investasi, memberikan modal, kemudian bagaimana cara mengembangkannya. Agak padat pembahasannya, tapi itu akan menolong sahabat Yud Kinanti kalau ingin masih sekolah, kemudian masih kuliah, tapi mau berbisnis. Shalom, semoga memberkati.